Tuhan dia sama aja. Loh, Sama beda aja. lah. Beda lah kalau Anda yang bilang Tuhan Anda bisa jadi tai. Saya bilang Tuhan saya bisa. Ya astaga, Ini orang kok maksa nih. Bukan, ini soal kepercayaan, Anda kan Marifa. Iya emang soal kepercayaan. Anda bilang Iya, begini toh. loh. Tuhan Anda bisa nggak jadi Nabi Muhammad? Berarti yang menginginkan Tuhan saya jadi Nabi Muhammad Anda kan? Saya bilang Tuhan saya bisa yang jadi Berarti yang dia mau, bukan yang Anda kan? mau. Enggak, pertanyaan yang sama saya berikan. Ini Berarti ngomong apa sih? Bang Erik kayaknya masuk aja di saya nggak ngerti bahasa dia serius. Bang Erik aja terlalu tinggi bahasa dia. Kalau untuk bodoh-bodohan Abang Albert menang. Bang Erik bantu dulu dong Bang Albert bahasa Indonesia. Bisa loh, bukan begitu. Gini loh Marifa, apa namanya? Jangan gitulah. Selalu kalau ngomong tentang Yesusnya kami selalu Saya negatif. sudah jawab tadi. Bisa. Tuhan saya itu bisa yang jadi ya, Tuhan saya bisa jadi yang dia mau, bukan yang dimau manusia. Bisakah Tuhan jadi Nabi Muhammad? Itu... Anda yang minta. Bisakah Tuhan Ibu Unirifa jadi manusia? Itu jadi Nabi Muhammad itu Anda yang minta. Tuhan saya jadi yang dia mau, bukan yang dimau makhluk. Karena Tuhan saya tidak terikat dengan kehendak makhluk, dengan perintah makhluk. Nah, Anda tadi jawab sendiri, Tuhan Anda bisa jadi tai. Anda yang bilang, bukan saya. Kok saya yang itu merendahkan? Lucu kalian ini loh. Kalian sibuk menghina Tuhan, kalian pula nuduh orang lain menghina Tuhan. Kami meluruskan, memuliakan Tuhan, kalian mengatakan kami menghina. Ada-ada ya kalian ini. Heran saya. Bukan, begini, Marifa. Apa aja tadi itu. Mending saya makan loh daripada Anda yang bilang Tuhan Anda bisa jadi tai. Bisa nggak Tuhan Anda jadi bakwan? Biar saya sampaikan ini. Wahai kalian yang bikin bakwan, hati-hati loh. Bisa kan jadi bakwan kan? Hati-hati kalian yang makan bakwan. Jangan kalian crosscheck dulu. Jangan-jangan itu Tuhan yang menjelma loh. Hati-hati kalian. Karena bisa berpotensi Tuhannya Abang Albert ini suatu saat bisa jadi bakwan. Jangan sembarangan. Marifa ngerti Maha kata kuasa artinya apa? sih? Maha kuasa artinya apa? Kuasanya itu terikat dengan kekuasaan dia. Dia yang berkuasa, bukan Anda berkuasa atas dia. Tapi ketika Anda bilang Tuhan Anda bisa jadi bakwan, itu Anda yang menghendaki Tuhan Anda jadi makhluk. Kalau Tuhan saya itu dia yang menjawab. Kebalik ngomongnya itu loh. Kebalik ngomongnya. Iya. Loh, Anda yang bilang Tuhan Anda bisa jadi bakwan loh. Bukan Tuhan Anda yang bilang loh. Kecuali Tuhan Anda dalam kitab suci, saya bisa jadi apapun. Kalau dalam Al-Quran Allah saya katakan Allah laisa kamitslihi syai'un. Apa arti laisa kamitslihi syai'un? Allah tidak serupa dengan makhluk apapun. Artinya apapun yang Allah kehendaki itu kehendak dia, bukan kehendak saya. Ketika saya katakan, ya Allah, bisa nggak Allah jadi bakwan? Berarti saya yang pengen kan Allah jadi bakwan. Maka Allah menjawab, Allah laisa kamitslihi syai'un. Artinya mustahil Allah jadi bakwan, karena menjadi bakwan itu bukan kekuasaan, tapi kebodohan. Bisa nggak Anda makan kotoran? Saya tanya, bisa nggak Anda makan kotoran dulu? Anda bisa nggak makan kotoran Anda sendiri? Bentar dulu, Anda bisa tak makan kotoran Anda sendiri? Saya tanya. Loh, kok pertanyaannya gitu sih? Saya tanya bisa dan nggak bisa. Saya tanya bisa tidak? Kenapa sulit sih kalau menjawab pertanyaan saya? Anda bertanya harus saya jawab. Saya jawab. Bisa tidak Bang Albert makan kotorannya sendiri? Bisa nggak? Nggak bisa. Bilang. Ya itu jawabannya. Saya nggak mau Kenapa giliran Tuhan Anda bisa jadi tai, Anda nggak bisa makan kotoran Anda? Inilah kalian memuliakan diri kalian, melecehkan Tuhan kalian. Betul kata saya. Dari tadi saya sibuk mengajarkan ajaran Yesus sehingga memuliakan dia dan Tuhannya. Kalian sibuk menista Yesus dari tadi dan memuliakan diri kalian. Kalian itu sok dari tadi. Kalian bilang kalian lebih paham kitab kalian. Kalian bilang kalau kami nggak boleh makan tai, nggak bisa makan tai. Giliran Tuhan kalian bisa jadi tai. Inilah kalian. Kalian umat yang betul-betul mengingkari ajaran Yesus dan merendahkan dia pada titik terendah dengan mengatakan dia bisa jadi tai. Nauzubillahi min dzalik. Ini yang tidak kami miliki. Kami jangankan ya menyandarkan kata TAIK dengan Tuhan kami, bergetar hati kami. Bergetar hati kami. Satu kalimat sama selaras dengan nama Tuhan kami dengan kata tokai tadi. Bergetar jantungku. Takut aku akan murkaku. Kalian katakan Tuhan kalian bisa jadi tokai loh. Ini yang kami tidak miliki, brotherku. Pemikiran kotor seperti ini yang kami nggak miliki. Giliran Anda bilang tidak bisa Anda makan kotoran. Mbak Rifa, sebentar. Mbak Rifa ngomong terlalu banyak ini. Karena Anda menghina Tuhannya orang Kristen di sini, yaitu Yesus. Anda katakan bahwa Tuhannya orang Kristen bisa jadi tai. Parah. Parah gimana? Gara-gara ngomongin tai nggak jadi selera aku makan nih. Loh, saya tanya, bisa nggak Tuhannya orang Kristen menjadi tai menurut Anda? Terus saya jawab, iya, karena dia apa? Dengar teman-teman, Tuhannya orang Kristen bisa jadi. Jadi Albert.
Jadi gila, betul-betul hina Tuhannya mereka. Bisa jadi tai, bisa jadi iblis. Astagfirullahaladzim. Pusing pala aku mikirkan ini ya. Aku juga gemetar loh bicara ini loh. La haula Bukan, wala begini loh Mbak Rifa. Begini Mbak Rifa. Saya awalnya ngomong bahwa Tuhan itu karena dia maha kuasa bisa jadi manusia. Dia bisa menjelma menjadi manusia. Apa susahnya? Dia maha kuasa. Terus Mbak Rifa ngomong, kalau jadi tai bisa gak? Kok bisa pikiranmu itu ke tai gitu loh? Karena manusia itu punya tai di dalam badannya. Dengan mengatakan Tuhan bisa jadi manusia, sama saja dengan mengatakan Tuhan juga jadi tai. Gitu. Sekarang gini ya, tidak menghormati. Emangnya di dalam diri manusia nggak ada tai? Di hidung ada tai, di perut ada tai, di telinga ada tai. Loh, ini gimana ini? Jadi manusia itu including dengan tai yang ada dalam badannya. Ini gimana sih, brother? Justru saya kasih kata tai ini supaya Anda tersadar. Ketika ada orang yang mengatakan Tuhan jadi manusia, sama saja dengan mengatakan Tuhan jadi tai. Karena ini dalam banyak diri yang manusia ada nonton tai. loh, Mbak Rifa. Begini Mbak Rifa, ini banyak yang nonton loh. Ya terus memang saya tahu 3,9 yang nonton kok. Kamu selalu bertanya, masa kamu selalu bertanya tuh, atau para muslim selalu bertanya dan selalu ngomong, kok Tuhan kamu jadikan manusia? Terus jawabannya seperti ini, jawabannya begini. Apa susahnya sih? Wong dia maha kuasa. Dia bisa jelma jadi manusia. Sebentar. Saya tanya. Sebentar. Dia bisa jadi manusia karena dia maha kuasa. Terus tiba-tiba di dalam pikirannya Mbak Rifa ngomong tentang tai. Kalau begitu Tuhan Anda ngomong ke saya bisa jadi tai. Kok dasar pemikiran apa ini Bang? Apa? Saya coba terangkan lagi ya. Mbak Ustadz Abuya sudah monitor. Ada yang mau mualaf? Tidak usah terangkan. Justru muslim tidak menghormati. Kok saya nggak boleh terangkan? Dengar. Ustadz Abuya ada Bang. Ustadz Abuya. Albert berhenti dulu. Ricu Komal ini. Mau makan dulu lah. Ustadz Abuya ada. Ini ada yang mau mualaf nih. Albert diam dulu. Kata Novan ya. Oke, lanjut. Si Novan mau mualaf saudaranya Abuya. Abuya monitor. Nanti kalau ada yang bisa bantu untuk mualaf, siapa aja terserah atau Abuya sendiri juga boleh. Ini Novan nanti kalau sudah monitor kasih kabar. Abis makan Abuya langsung ke sini, langsung kita proses syahadatnya. Siap, Novan ya. lanjut. Saya selesaikan dengan si Albert. Albert. Ya. Tuhanmu begitu mudahnya jadi manusia, betul? Tidak sulit bagi dia jadi manusia, betul? Ya. Kenapa Tuhanmu sulit mengampuni dosa manusia? Tuhan apa? Kenapa Tuhanmu sulit mengampuni dosa manusia? Ya urusan muslim. Kalau pertanyaannya kenapa? Gila, kenapa itu urusan Tuhan? muslim. Jangan, karena Kok saya gitu? bukan. Ketika Tuhan kau berkata, Tuhan saya jadi manusia, itu mudah kok bagi dia. Tapi kenapa Tuhan kau sulit mengampuni? Sulit mengampuni apa? Ya astaga, justru kematiannya. Berarti dia bisa mengampuni. Dengar, justru kematiannya di kayu salib itu menebus dosa, mengampuni manusia. Sulitnya mengampuni. Karena Tuhanmu nggak bisa mengampuni tanpa dia mati dulu, betul nggak? Ya astaga. Nah, lihat. Ini nih, jadi manusia aja gampang, mudah. Giliran mengampuni dosa dia harus mati dulu. Bisa nggak Tuhanmu mengampuni tanpa mati? Dengar, sebentar. Giliran saya ngomong. Jangan putar balik itu. Sekarang saya mau tanya. Balik. Kenapa Tuhanmu selalu pakai bahasa Arab? Mana ada Tuhan saya selalu pakai bahasa Arab. Dalam Al-Quran dikatakan kami, ini apa sih Albert nggak nyambung nih dekat. Enggak, makanya dalam Al-Quran gitu. Allah apa sih Albert? Allah berkata dalam Al-Quran, Rasul itu diutus menggunakan bahasa kaumnya. Bahkan dalam riwayat hadis, semua manusia berkata di hadapan Allah tanpa penterjemah. Tanpa penterjemah dalam riwayat hadis dikatakan nih, kode nih. Nanti kami semua manusia akan berbicara dengan Allah tanpa penterjemah. Allah nih, kau dengar ini kami kalau kami umat Islam nih nggak kayak kau kalau bicara pakai asumsi liar nih. Kau tengok ini. Pakai apa? Nih. Kemudian pada hari kiamat pasti setiap orang dari kalian akan berdiri di hadapan Allah. Orang Batak, orang Minang, orang Manado, orang Ambon, Amerika, Inggris. Di mana antara dirinya dan Allah tidak ada tabir dan tidak ada penterjemah. Nih, berarti Tuhan kami bisa bahasa apa saja. Yang kutanyakan itu adalah yang kau bilang tadi, Tuhan kau mudah sulitnya bagi Tuhan menjadi manusia. Sekarang kutanya, bisa nggak Tuhanmu mengampuni tanpa mati? Ini nih, katanya Tuhan kok bisa apa aja. Dengar. Pertanyaanmu
dengar pertanyaan tadi ada 2. Sulit menjawab pertanyaan saya dengan jelas teman-teman. Kenapa? Karena dia secara naluri tahu ketika dijawab pertanyaan ini dia blunder. Makanya dari tadi dia lari-lari ke Allah lah yang bicara. Saya kasih dalil ini supaya membantah kau yang mengatakan Allah itu berbahasa Arab aja. Udah. Saya tahu Barifah itu kan ahli kitab juga, belajar tentang kitab suci. Tahu perjanjian lama gak? Tahu perjanjian lama gak? Apa perjanjian lama itu rupanya? Dibuatkan, dengar, Yesus dibuatkan dari perjanjian lama itu, dari zaman para nabi. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Pasti kamu tanya seperti itu nanti. Kami tahu. Lah iyalah. Masa saya percaya aja kata kamu? Orang saya yang belajar kok. Karena saya belajar makanya saya nggak percaya sama omonganmu. Pak, saya sering nonton kamu loh. Saya sering nonton kamu. Ya nggak bukan urusan saya lah bang. Abang sering nonton saya. Yang penting sama tunjukkan saja setiap omongan abang ini. Mana datanya? Bahwa Yesus dibuat dengan Anda. Saya ada bawa kitab suci. Aduh udahlah bang ya. Bang gini aja bang. Bentar lagi ada mualaf bang ya. Nanti nggak mau istirahat aja lagi. Saya di tempat kerja. Soalnya saya di tempat kerja. Ya udah kalau gitu jangan banyak komen dulu. Nanti bawa Bible dulu ngomong sama saya. Ini dari tadi kalian ya. Saya dari tadi sibuk mengajarkan isi kitab suci kalian dengan membawa perkataan Yesus yang eksplisit, memuliakan Yesus dan Tuhannya. Kalian merendahkan dari tadi. Yang memualafkan orang siapa? Saya nggak nyut. Pede kali Anda, brother. Mu'alaf itu bukan pilihan saya, tapi mu'alaf itu adalah izin dari Allah dulu. Dengan catatan harus berakal. Si Novan saudaranya bisa mualaf di sini karena dia berakal. Emang Allah mau turun ke kamu. Kamu bilang bahwa ya udah marah Pak, saya izinkan. Udah Bang Abed. Sekarang gitu. Giliran gantian. Bang Abed gak ada ilmunya nih, dari tadi kagak ada data, udah tuh naik dulu. Nah, Bang Moskow, selamat sore Bang Moskow, dibuka mic-nya. Gantian. Sore Mbak. Sore. Silakan. Bang Moskow, Uni kayaknya mau makan dulu. Bang Moskow sama Bang Erik. Bang Erik monitor. Boleh. Bang Erik. Iya, Bang Erik monitor. Bang Erik. Dia close mic, berarti dia mau makan dulu. Bang Erik monitor. Bang Erik kalau nggak nyaut nih saya turunkan Bang Erik nih. Bang Erik monitor. Azan. Masih azan, Mbak. Masih azan, Mbak. Enggak apa-apa. Tunggu sebentar ya Bang Erik, azan ya azan. Sama Bang Erik sekarang. Assalamualaikum. Ya. Aziz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Kang Erik wabarakatuh. mah Sama kolu aja, sama kolu. itu aja sama Koko aja. Koko kan sama saya Dulu waktunya ya, sama sementara ya. Jumatan. Lanjut. Ya, ada ban serep sini sama ban serep aja. Oh, Moskow nih di bawah. Kak Aziz, silakan Ya. sama Bang Moskow. Sip. Saya mah udah turun Jumatan. Abang, apa kabar? Sehat, Bang. Abang apa kabar, Bang? Novan, nanti kalau ada yang mau malaf, mau pakai Bang Zuma, mau Bang Zuma yang mensyahadatkan, waktu kami kan sama, kebetulan jam 1 lewat, nanti bisa ku kabari Bang Zuma ya, Novan. Iya, Novannya turun kayaknya, naik lagi Novan. Novan siapa? Mungkin dia bisa selesai sholat Udah Jumat. gampang nanti saya Dari telepon mau syahadat. aja dulu lanjut. Nanti saya telepon Oke, dulu lanjut. Anopannya. Lanjut. Oke, lanjut Kak Aziz, silakan sama Bang Moskow, waktu dan tempat silakan. Mas Kau, Bang Mas Iya, Kau. Bang. Nice to meet Iya, you. Bang. Jadi kita rada keren padahal nggak bisa ngomong gitu lah. Gue juga nggak ngerti Inggris sebenarnya, Bang. Nah, ya udah kita jangan ngomong Inggris Bang, biar nggak diketawain tuh. Iya, oke, Bang. Ya, abang nih apa Protestan apa Wanes? Kristen, Bang. Kristen. Iya. Kristen ini maunya ke apa? Ke murninya. Ya. Gue nyimak gitu kan. Tadi kan katanya Bunda Uni ya, katanya kan ajaran kami itu menyesatkan kan, Bang. Gue mau bertanya nih, emang pernahkah lihat orang Kristen yang sesat, atau adakah berita yang mengatakan orang Kristen sesat? Kalau dibilang ada orang Kristen, Pak Ajis, bener lo kan mantan Kristen, Pak Ajis. Masa lo bilang sesat sih? Lo mantan Kristen, ingat lo. Gimana sih Pak Ajis ini? Lanjut. saya lah yang sesat dulu. Saya jangan dikasih bunga mawar, sebab mawar itu untuk TikTok dan poin yang
didapat oleh pembicara juga akan dipotong oleh TikTok. Jadi dia double kalau kasih mawar. Jadi lebih baik yang lain kopi atau ikan cuek nggak apa-apa, ikan teri juga nggak apa-apa, kirimin sini ke saya, kasih alamat. Saya ini contohnya Bang Moskow. Ya bang. Contohnya orang Oten yang tersesat dulu. Oh iya bang. Jadi kan gini bang ya, kalau dari gua tangkap ya tadi dari pernyataannya Undi kan, bahwa ajaran kami itu menyesatkan kan bang. Tapi kalau kita lihat kembali ke asal kan, mau gimana juga ya kita lihat aslinya di berita itu kan abang mereka yang menyesatkan kan. Buktinya ada teroris, ada ISIS ya kan. Oh, iya telur asin itu udah kita Ya itu nggak nyambung bang, masa teroris dikatakan penyesat. keutamaan dimakan Bang Erik. Sekarang kalau Iya, lagi di jalan kok, saya lagi sebenarnya saya gatal dari tadi cuma nulis Rifa pula di. Ya nggak mungkin kita mendahului beliau. Maksudnya gini bang, kalau maksud gue gini bang, sebenarnya kan ajaran itu Lanjut, saya dari dekat masjid kok, lanjut. gini bang, maksudnya gini bang, Host, izin barku nih host. ajaran itu sebenarnya Lanjut Kak Erik. Sing husuk, lanjut. ya bang, ajaran setiap agama Masuk itu di jalan. nggak ada yang menyesatkan bang. Ajaran setiap agama itu nggak ada yang menyesatkan, cuma cara penafsiran masing-masing orang aja yang salah gitu kan. Jadi kalau dibilang ajaran kami menyesatkan itu kurang pas kayaknya bang. Oh gitu ya. Tapi bukan saya yang ngomong ya, tapi insya Allah kalau mau bahas itu saya bisa. Jadi tapi sebelumnya Bang Erik, saya bisa dijawab nanti ketika di antara dua khutbah, tolong doakan saya sebab saya pecah pembuluh darah kaki sampai sekarang masih pincang. Kalau udah nggak buka, ya alhamdulillahnya di pembuluh darah kaki bukan di kepala gitu. Jadi saya kan ada hipertensi kayak gitu. Tolong doakan ya. Insya Allah. Ya oke. Ya, amin insya Allah. Bang, soal telur asin teroris dan segala macam itu mah Bang, itu mah saya setuju itu sesat. Berarti abang setuju sesat kan? Terorisnya. Iya, berarti oknumnya kan. Nah, oknumnya. Ya, bukan ajarannya kan? Oh, enggak, maksudnya oknumnya itu sesat. Ya, Ajaran telur ajarannya asin. enggak kan? Loh, nah sebentar. Oknumnya itu sesat. Ajaran telur asinnya sesat, tapi purenya agamanya enggak. Berarti kan? Sebab kenapa? Sebab kenapa? Islam itu tidak ada ajaran telur asin. Jadi dalam Islam itu bahkan memotong pohon dalam kondisi biasa ataupun dalam kondisi kayak lagi kital dan Kolu telur asin itu toleransi yang telolet bukan telur asin. Oh ya, Lanjut. telolet. Soal telolet yang suka bim-bim ini bim-bim itu gitu loh. Nah, itu ceritanya ajarannya itu ya dia sesat kan ajaran untuk begitu. Tapi purenya agama Islam itu tidak sesat. Sebab kenapa? Telolet itu sebenarnya tidak menjalankan hukum Islam, justru mereka menjauhi hukum Islam. Hukum Islam itu di dalam kondisi kital itu saling membunuh dalam sebuah medan perbunahan. Itu wanita dan anak-anak tidak boleh dibunuh. Bahkan musuh yang berhadapan dengan kita kemudian dia melukai kita, kemudian bisa kita jatuhkan dan kita akan bunuh dia, kemudian dibilang saya menyerah, itu sudah tidak boleh dalam Islam. Bagaimana mungkin orang yang mengaku Islam kemudian ngambil bim-bim, kemudian permen bim-bimnya diledakkan di gereja gitu ya, atau di jalanan kayak gitu. Itu bagaimana mungkin itu disebut sebagai ajaran Islam? Itu bukan ajaran Islam, mereka mengadi-ngadi gitu. Sedangkan dalam Islam pun ketika lagi dalam sebuah pertempuran bunah-membunah, itu memotong pohon pun itu tidak boleh kecuali dibutuhkan. Dan bahkan hebatnya Muslim, ketika mau motong pohon dalam kondisi normal itu pun nggak boleh. Bahkan membunuh semut pun nggak boleh. Logika gini, bagaimana mungkin sebuah agama yang mengatur betapa mulianya akhlak, bahkan terhadap semut tidak boleh main
status aja, kemudian menyuruh untuk membimbing orang tanpa alasan. Oke, Bang. Udah ngomong, Bang. Nah, oke. Jadi kan intinya gini, Bang ya. Kan intinya kan agama itu nggak ada yang sesat kan, Bang. Intinya ajaran pun nggak ada yang sesat. Cuma cara penafsiran orang. Ada. Ya, coba Ada kalau ajaran yang ada, sesat tuh ada. Apa, Bunda? Oke. Definisi sesat dulu, Bang. Definisi sesat dulu apa menurut Anda? Tadi Bunda jawab dulu. Loh. Makanya definisi sesat itu apa? Saya bisa katakan sesat itu ada, penyesatan itu ada, agama yang sesat itu ada. A itu kan dari kata agama, tidak, agama kacau. Sistem ya, yang besarnya tidak membuat manusia kacau. Maka kalau ada ajaran yang membuat manusia kacau, itu sesat ajaran itu. Ajarannya yang sesat. Makanya tadi kan gue bilang kan berarti tadi yang Mbak bilang Kristen itu sesat kan berarti bukan semua Kristen kan, cuman oknum doang. Kalau Kristen ini kan nama untuk orang yang mengaku Yesus, Bang. Mengaku pengikut Yesus, sorry. Iya, Benar nggak? benar. Nah, saya tanya, ajaran Kristen ini ajaran yang mengikuti ajaran siapa? Kalau ajaran Kristen ini ya Mbak ya tetap ajaran Yesus Kristus yang mana? Nah, oke. Saya tanya nih, ajaran Yesus tentang Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu satu. Oke. Siapa satu-satunya Tuhan menurut Yesus? Kalau menurut saya ya Tuhan itu sang pencipta. Bukan menurut Anda, saya tanya menurut Yesus. Kan kita nih diskusi maju loh. Tadi sudah. Oke. Anda ngikuti siapa? Yesus. Berapa Tuhan menurut Yesus? Satu. Siapa satu-satunya Tuhan menurut Yesus? Jangan jawab menurut Anda. Ya Kita udah, maju kalau diskusi, nggak usah bertele-tele. Tuhan ya Tuhan Mbak. Tuhan itu Allah. Ya siapa? Namanya Tuhan itu siapa? Allah. Namanya Tuhan siapa? Allah. Ya. Allah. Sekarang saya tanya, menurut Anda siapa satu-satunya Tuhan? Satu-satunya Tuhan yang sebenarnya Mbak ya. Kalau menurut saya jujur saya nggak tahu Tuhan itu siapa, namanya Ya siapa. berarti Anda sesat. Enggak, Anda Mbak. jelas sesat. Gini, Anda aja udah sesat nih. Yesus tadi bilang satu-satunya Tuhan Allah, lalu Anda bilang Anda nggak tahu. Anda mengaku sebagai Kristen. Anda Gini, berarti Mbak. sesat Anda ini. Mbak dengar dulu penjelasan saya, baru potong kan. Nah jadi gini, Mbak bertanya menurut saya kan, menurut saya. Tadi kan sudah menurut Yesus. Sekarang menurut Anda, karena Ya, Yesus mengajarkan bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah. Sekarang menurut Anda siapa satu-satunya Tuhan? Karena Anda Kristen nih. Ya, Saya tanya menurut Anda siapa satu-satunya Tuhan? nah ini Mbak bertanya menurut saya kan. Iyalah, kan Anda aku ikut Yesus tadi, gimana sih? Ya, maksudnya jangan sampai nanti saya jawab, saya terangkan, Mbak sambung lagi ke pertanyaan yang ulang. Yang gini, Berarti kalau- kita ini saya lagi nggak bertanya metode, nggak lagi nanya penafsiran, saya lagi nanya secara mengkonfirmasi konsistensi kalian aja. Ya, Siapa oke. Tuhan menurut Yesus? Kamu pengikut Yesus ya, Moskow? Iya, Kalau- saya pengikut Yesus. Siapa Tuhan menurut Yesus? Allah. Kalau- Berapa Tuhan menurut Yesus? Satu. Siapa satu-satunya? Allah. Sekarang saya tanya nih, konsistensi Anda sebagai pengikut Yesus. Siapa Tuhan satu-satunya menurut Anda? Silakan. Kalau Tuhan menurut saya, Mbak, ya, menurut saya Tuhan itu kalau menurut ajaran saya, agama saya ya, Tuhan itu Yesus Kristus. Nah, kan sesat Dengar- Anda. dengar dulu, dengar Yesus dulu, bilang dengar dulu. satu-satunya Tuhan adalah Allah. Anda bilang Dengar Yesus dulu. kan sesat banget nih. Itu kan menurut agama saya, Mbak. Hanya agama Anda sesat. Kok gitu, Mbak? Kan belum saya Yesus jelaskan. bilang satu-satunya Tuhan Allah. Agama Anda ajarkan satu-satunya Tuhan Yesus. Anda sesat. Gimana sih? Kalau Nabi Muhammad bilang Tuhan itu Allah, lalu saya bilang, saya pengikut Nabi Muhammad loh. Menurut Nabi Muhammad siapa Tuhan? Allah. Lalu siapa menurutmu Tuhan? Yesus. Berarti saya menipu di sini. Saya cuma ngeklaim aja ngikut Nabi Muhammad. Tapi saya nggak betul-betul ikutin Nabi Muhammad. Inilah Anda sesat lagi disesatkan. Itu sesuai dengan pertanyaan Mbak kan menurut agama saya. Kalau menurut agama menurut saya dan keyakinan saya Tuhan itu Yesus Kristus. Nggak mungkin saya jawab Tuhan itu sang yang dewasa. Kan nggak mungkin, Mbak. Anda dan agama Anda mengajarkan apa yang tidak diajarkan Yesus. Seperti yang Anda sampaikan tadi, Yesus ajarkan Tuhan itu Allah, Anda ajarkan Tuhan itu Yesus. Anda dan Yesus tidak sama. Anda sesat. Saya kalau ditanya Tuhannya
Yesus siapa? Allah. Tuhan Yunus siapa? Allah. Sama enggak? Beda, Allah Mbak. itu kan dia kok beda. Coba Tuhannya Yesus itu berkelamin atau enggak? Ini ribet nih. Sulit nih. Kalau saat dia ke bumi menjadi manusia, ya dia berkelamin, Pak. Dia berwujud. Di mana ada tertulis kalau Tuhan jadi manusia? Coba Allah jadi manusia itu di mana tertulis tuh? Allahnya, sembahannya Yesus itu jadi manusia itu di mana tertulis? Saya bingung tuh. Soalnya di 1 Korintus pasal 6 ayat 16, tidak ada yang dapat mencapai tempat Allah karena Allah tidak bisa dilihat dan tidak ada satupun manusia yang bisa lihat dia. Tiba-tiba dia jadi manusia nih. Dia Tuhannya bisa dilihat atau enggak sih? Tuhan itu sebenarnya nggak bisa dilihat, Mbak ya. Waduh. Itu sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa dilihat, tapi bisa dilihat. Gimana ya, sesat lagi ini Bang? Nggak Tapi konsisten ya Bang ini. Mbak jangan potong dulu lah. Masa kita ngomong Mbak potong, Mbak ngomong. Habisnya saya ngomong sama orang yang dari tadi nyesatin orang nih, dari tadi ini bahaya nih kalau dibiarin lepas nih nyesatin. Enggak lah, kan kita ngomong gantian lah Mbak. Masa kita ngomong Mbak ngomong. Yaudah. Tapi kalau Abang menyesatkan, saya berhak untuk luruskan loh. Saya warga negara Indonesia. Kewajiban Iya, saya tapi kan- menjalankan program tapi kan- pemerintah, mencerdaskan anak bangsa. Lanjut. Hargai juga kan Mbak ngomong. Saya hargai. Mbak ngomong yang Mbak Udah, diam. saya diam ya udah. Silakan, Nah, silakan. Kalau Mbak bilang tadi Tuhan itu kelihatan nggak, gue bilang enggak. Tapi dia turun ke bumi itu untuk menebus dosa manusia, Mbak. Dalam wujud manusia. Siapa tuh yang bilang Bang kalau Tuhannya Yesus turun ke bumi dan menembus manusia jadi manusia? Itu yang bilang sama Abang siapa? Yesus sedang ngajarin gitu nggak? Kan ada, Pak. Dalam Alkitab. Mana coba? Coba Bang carikan Bang perkataan Yesus yang mengajarkan kepada Abang. Abang ikut Yesus katanya nih. Coba tunjukkan, carikan saya bahwa Yesus pernah mengajarkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu jadi manusia atau jadi manusia nebus Abang nih. Coba, saya pengen ajaran Yesus ya Bang ya. Jangan ajaran orang lah Bang, ajaran Yesus lah. Katanya pengikut Yesus. Kan saya bilang nih, Ko Aziz silakan, ada yang mau sampaikan Ko Aziz? Ko Aziz, assalamualaikum Ko. Mudah-mudahan Ko Aziz diberi kesembuhan ya, karena beliau sedang mengalami masalah dengan pembuluh kakinya. Silakan Ko Aziz. Iya. Apa kabar Uni? Alhamdulillah sehat. Doakan juga saya kok, saya malah ada polip apa sinusitis ini. Ada yang bilang suruh operasi, Iya, tapi saya masih takut-takut nih. Saya takut untuk mendingan saya kayak gini. Takut saya operasi-operasi gitu tuh, belum pernah saya. Jangan operasi. Jangan. Ini juga saya disarankan ronsen, saya nggak mau ronsen. Karena masih bisa aktivitas. Beda aja. Masalah nanti. Iya insya Allah. Jadi gitu Pak Musko, nyambung yang tadi ya Uni ya. Ya, lanjut. Nyambung yang tadi. We are continue. Cia. Melani jangan ketawa. Saya taunya itu aja Melani. Jadi Bang Musko, tadi kita berbicara bahwasanya tidak ada agama yang salah. Tidak ada agama yang menyesatkan. Betul, tapi dengan syarat agama samawi yang murni. Jadi saya tidak beda dengan Uni. Jadi istilah katanya saya tidak beda dengan Uni, cuman mungkin saya agak lunak berbicaranya walaupun laki-laki gitu. Karena kenapa? Karena saya biasa berhadapan dengan mualaf yang masih pegang hio. Jadi nggak mungkin katanya langsung saya suruh berhenti berapa, nanti mereka malah nggak ngaji lagi gitu. Tapi pada intinya saya sama dengan Uni saklek. Jadi ada agama yang menyesatkan pengikutnya, itu agama yang dia keluar dari ajaran intinya atau agama samawi. Tahu ya agama samawi ya? Agama murni yang turun ke Tuhan, dari Tuhan kayak gitu. Oke, berarti maksudnya kan yang tidak sesuai dengan ajarannya kan intinya. Tidak sesuai dengan aslinya Bang. Yang Nggak ngikutin Yesus kayak Bapak Mosko tadi. Oke. contohnya saya Bang, saya dulu begitu. Saya boleh bertanya sama Ko Aziz? Mangga. Jangan susah-susah ya Bang ya. Ya. Kalau susah saya sokot sering. Bang Aziz percaya kalau umat Yahudi atau Kristen itu dituliskan sebagai penebus dosa umat Muslim? Enggak Ini bawa percaya. hadis ini. Kalau seperti itu nggak percaya. Mbak percaya nggak Ko Aziz? Enggak, karena something yang Nah itu Umi mungkin akan menghapus something Gini, yang belum terjadi. Dengarkan dulu Bang Mosko. Ya. Oke. Aduh.
Jadi enggak, kenapa? Karena orang Yahudi itu sudah terjadi, umat Yahudi dan umat Islam baru terjadi. Artinya ketika sesuatu itu belum terjadi, kemudian ditebus buat apa? Jadi gini, Bang Moskow akan bayar hutang saya, sedangkan saya belum berhutang. Bang Moskow mau bayar hutang saya berapa duit? Oke, Bang Moskow, baguslah, baiklah, kita main logika karena bidang saya di logika. Saya misalnya punya Bang Moskow mau bayar utang saya ke Uni. Bang Moskow coba tanya sama Uni, saya utang berapa sama Uni? Pasti nggak bisa jawab. Kenapa? Karena hal belum terjadi. Terus Bang Moskow mau bayar apa? Ya ini kan saya tanya bukan tanya abang, maksudnya bukan tanya ke pribadi abang. Saya tanya kan percaya enggak kalau umat Islam itu dosanya ditebus oleh umat Yahudi? Enggak. Dan saya bilang kan itu tadi kan Umi udah jawab ada di hadis. Enggak, bukan. Anda salah memahaminya. Hadis itu enggak Anda baca sesuai dengan kami memahami. Nah, Tanpa saya dengar hadis itu berbunyi ya, penukaran tempat. Dan Anda harus tahu, tanpa dosa saya, Yahudi Nasrani, kaum kafir tetap masuk neraka. Jadi orang Yahudi Nasrani itu bukan karena kami berdosa masuk nerakanya, tapi karena keingkaran kalian. Tapi kan ada dalam hadisnya itu. Ya, hadis itu tidak bermakna seperti itu. Hadis di mana Yahudi dan Nasrani itu ditukar tempatnya, para ulama kami memahami bahwa yang namanya surga neraka itu kaplingnya itu sudah ditentukan Allah siapa penghuninya. Tetapi ketika kalian yang dari lahir kafir kemudian kembali kepada fitrahnya, kalian yang tadinya tempatnya di neraka berpindah ke surga. Begitu juga sebaliknya. Saya yang lahir muslim, kemudian saya berpindah keyakinan saya ingkar kepada Allah, saya bisa berpindah tempat. Tadinya saya harusnya di surga menjadi berpindah tempat di neraka. Bukan berarti kami orang Yahudi itu dosa kami dibebankan ke mereka. Kalian aja yang salah memahami karena kalian sistem tembus. Tapi kan jelas kata-kata di hadis ya, karena kalian kan pakai bahasa terjemahan. Muslim 4971 itu kan jelas nih. Iya, saya tanya orang Yahudi dan Nasrani, kalau seandainya tidak ada orang Islam sama sekali karena mereka ingkar kepada Allah, menurut Anda dia masuk surga gitu? Yang tidak masuk akal tuh gini loh, brother. Ini yang nggak diterima dengan akal itu. Ada orang baik dan benar, tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak berbuat dosa tapi dimatikan untuk menanggung dosa orang lain. Orang yang berbuat dosa menikmati kejahatan itu lolos masuk surga. Dosanya dia tidak dapat lagi hukuman atas dosa-dosa dia. Tapi yang ditimpakan kejahatan itu orang yang benar yang nggak pernah salah ini. Tapi kalau Yahudi dan Nasrani dalam konteks hadis itu adalah orang kafir. Orang kafir yang walaupun ada saya dan tidak ada saya, mereka memang tetap auto neraka karena mereka itu adalah orang yang tidak menyembah kepada Allah. Ada saya, ada orang Islam ataupun tidak, mereka tetap masuk neraka. Jadi bukan Tuhan kami itu bukan Tuhan penumbal. Bukan Tuhan bukan Tuhan yang gemar menumbalkan orang baik untuk seperti suku Inka nih, perawan-perawan, anak-anak kecil yang masih suci nggak berdosa dimatikan untuk menebus orang jahat, nggak gitu. Seperti Kristen nih, orang suci, orang baik yang dituduh sebagai Tuhan dimatikan untuk orang jahat, nggak gitu. Tapi dalam riwayat hadis itu keadilan Tuhan tetap berjalan. Saya yang adalah orang Islam yang dosa-dosa saya banyak dihadapkan di hadapan orang Yahudi. Orang Yahudi ini ya, dia ini punya kitab Torah. Kalau dia ikuti, harusnya dia berada di surga. Tapi karena dia ingkar, dia akan menggantikan posisi saya yang dengan dosa banyak itu, saya pindah ke surga, dia ke neraka. Karena setiap Tuhan menciptakan, pasti sudah ada ketetapan. Kecuali ada Tuhan yang menciptakan, tapi masih bingung dengan ciptaannya. Contoh, diciptakan manusia. Contoh nih, saya kasih contoh nih. Dia ciptakan manusia. Dia berikan ketetapan. Manusia punya free will. Dia nggak mau manusia salah. Tapi dia berikan ketetapan. Manusia salah, dia confused. Menyesal akhirnya. Ini sifat yang tidak dimiliki oleh Tuhan. Kalau Allah, surga neraka itu sudah diciptakan sebelum manusia hadir. Karena kata yang ada di situ kata yang sudah berlangsung. Maka Allah itu sudah buatkan surga dan neraka. Isinya pun Allah tentu sudah tahu. Allah sudah tahu isinya siapa. Apapun pilihan saya hari ini sebelum saya dilahirkan, Allah sudah tahu kalau hari ini jam segini saya akan begini. Karena dia Tuhan. Pengetahuannya melampaui ruang dan waktu. Bukan berarti kalian Kristen dan Yahudi, kami banyak dosa, kalian yang menebus dosa kami. Bukan. Tapi istilah penebus itu istilah yang digunakan karena itulah satu-satunya bahasa Indonesia yang mencakup bahasa Arab itu. Ingat, bahasa Al-Quran dan bahasa hadis itu pakai bahasa Arab loh, bukan pakai bahasa Indonesia loh. Ya.
Makanya kenapa kalian tersesat? Karena kalian tidak pernah menyandingkan teks asli dengan teks terjemahan kami. Untuk kami tahu maknanya, kami menggunakan kaidah bahasa Arab. Maka yang menafsirkan adalah orang yang paham bahasa Arab. Mana ada ulama kami memahami dalam hadis itu bahwa tumbal kami adalah orang Yahudi dan Nasrani. Mana ada Yahudi dan Nasrani yang tidak menyembah kepada Allah. Mau adanya si Rifa yang berdosa, mau adanya Ko Aziz yang berdosa, atau tidak adanya Abuya, atau seluruh umat Islam tidak ada, karena mereka ingkar tetap autos neraka. Ngerti nggak? Ada nggak ada saya, itu orang tetap masuk neraka. Jadi bukan berarti mereka itu menebus dosa saya. Memang mereka itu akan tempat di neraka. Kapling neraka itu sudah mereka tempati. Itu aja nggak paham. Berarti ini nggak percaya hadis. Bukan nggak percaya hadis. Gimana Penafsiran sini? kamu itu beda. Jadi tidak Gimana sih? pada Makanya konteks gini bang, kalau abang bilang penafsiran beda. Izin Pak Moskow nanti lagi ya. Kok izin, mohon maaf saya potong semuanya. Ini guru-guru saya di sini. Ikhwan Fillah ya, ini sudah ada asli Nopan semuanya sudah komplit ya, KTP sama tanda tangan sudah dikirim juga ke saya, dan mungkin bisa berbincang-bincang dulu sama Uni atau sama Ko Aziz dan guru-guru yang lain ya. Ini mualafnya gitu kan. Gimana beliau bisa mendapatkan hidayah, perjalanan seperti apa. Dan Ikhwan Fillah biar kuat komalnya ya, sambil di tap-tap. Jangan lupa saudaraku, sambil di follow-follow ya akun narasumber muslim di atas ya. Ikhwan Fillah bantu di follow-follow ya, bantu perjuangan kami dengan cara tap-tap layar dan follow-follow, karena akun sekarang banyak yang kena tombak ya, jadi akun baru lagi. Silakan Ikhwan Fillah ya, sambil di follow-follow saudaraku dan di tap-tap biar kuat komalnya. Lanjut, Akhi Nopan. Assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Siap. Cahaya tak? Man, Masya cahaya Allah. tak? Ganteng. Siapa itu? Ini saudara saya dari Nias. Jadi, Masya Allah. dia mau chat saya, dia mau syahadat katanya. Kok gua heran sama Nopan ini kok. Dia baru berapa bulan mualaf, kemarin mensyahadatkan 1 orang, sekarang 1 orang lagi. Ngeri kan Nopan. Udah yuk kita beliin rumah yuk buat dia. Jadi rumah syahadat yuk. Masya Allah. Patungan beliin rumah buat dia. Kalau nggak bisa patungan beli rumah, kita patungan yuk buat nyawain dia ruko biar dia bisa ini banyak syahadatin orang yuk. Amin, amin. Untuk moderator ya, jangan naikin dulu siapa-siapa. Nanti biar ada slot buat Bang Zuma ya. Untuk moderator. Tuh Melani dengerin, Melani bener dengerin, jangan naikin orang Melani. Lanjut, diajak ngobrol-ngobrol dulu mungkin Uni atau Koko. Silakan, atau yang lainnya silakan. Ya, Iwan Pilih sambil di follow-follow, bantu follow-follow saudaraku ya. Ya di follow Ayo, Melani, di follow. Ini akun Melani baru ini. Ini akun Akhi Nopan juga ya, yang belum follow akun Akhi Nopan, ayo di follow saudaraku. Jazakumullah, terima kasih. Akun Bunda Mila semuanya ya di follow Iwan Pilih, semua akun narasumber di atas ini muslim semua saudara. Abuya izin, Abuya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kalau ada waktu nanti yang follow kita bagiin donat ya, 15 biji. Iya Bunda, nanti setelah selesai Iya, proses nanti adat. aja. Biar mereka ini dulu apa namanya berlanjut dengan lancar, mudah-mudahan Baik, istiqomah ya. Iya. Lanjut ya. Ini siapa namanya? Siapa namanya ini? Manggilnya apa kok? Kalau Sunda kan Ujang. Heri Arnaldi nama saya. Kalau sana manggilnya apa? Ade apa Bang? Ade aja ya. Saya soalnya udah tua saya. Gak apa-apa. Iya, tua saya. Ade siapa tadi namanya? Nama saya Heri Arnaldi nama saya. Heri Arnaldi. Nanti satu saat Tuh, dia nggak bisa naik nih dari sini. Karena dia sini, come on. Ya. Naik sini. Nah, Van, insya Allah nanti mau ngadain buka puasa, Van. Kalau misalnya deket, bawa ya, Van ya. Insya Allah mulai Ya, besok puasa. Iya, insya Allah. Bismillah, insya Allah. Jadi nanti kalau pas saya ngadain buka puasa bareng, ajak Van, kalau Van. Moga-moga saya sudah bisa belikan Novan rumah pas buka puasa besok, insya Allah. Amin. Amin lah. Iya, amin. Gak puasa ini, puasa besok kan. Ngodong kok beliin rumah. Iya, insya Allah. Tapi cari istrinya dulu ah. Di sebelah mau nggak malu kan?
Bang Dewa, assalamualaikum, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Dewa, barangkali mau ngobrol-ngobrol nih sama siapa namanya tadi kok? Aduh lupa. Nama asli saya Herianto Duru, sahabat Embarga. Cuma biasanya nama saya panggil Heri. Panggilnya Nama akun Tito saya Heri. Erlan. Bukan. Nah, nama saya Herianto Duru. Nah, Herianto. Herianto ya. Jadi nama panggilan saya biasanya Heri Arnaldi. Nah, panggil Heri itu. Heri. Kalau nama akun saya Heri Arnaldi karena dibilang Bang Lopan tadi harus pakai satu akun aja. Sebenarnya pakai akun aku aja biar orang bisa ngeliat aku gimana gitu. Betul. Bang Dewa namanya Heri. Heri Arnaldi, nama Tito saya Heri Arnaldi. Nah. Arnaldi. Enak Heri dah, gampang dah. Familiar Bang Dewa. Coba diajak ngomong Bang Dewa. Padahal Iya. pakai akun aku kan tadi, cuma kata Bang Lopan ya udah pakai akun satu aja gitu. Iya. Kan biar orang pada tahu semua gitu. Heri Iya, umurnya Uni. berapa, Dek? Umurnya berapa, Dek? Alhamdulillah aku tahun aku 29 nih, 29. 29 ya. Heri sendiri itu aslinya ini satu marga sama Novan. Keluarga ya. Itu beda kampung nih. Beda kampung. Beda kampung. Boleh Uni tahu sedikit nggak alasannya memutuskan untuk bersyahadat ini kira-kira apa gitu? Oh, alasan bisa. Nah, yang pertama nih kan aku kan selama aku di perangnya waktu aku masih atau mau cerita masa lalu aku tuh gimana? Boleh Dek. Mumpung Bang Zuma belum datang ya, Dek, kita santai-santai dulu. Biar ini juga jadi setiap obrolannya dari Heri sendiri itu bisa memberikan manfaat buat orang-orang yang menyimak. Kira-kira apa alasan menjadi seorang muslim? Jadi gini Uni, waktu aku masih di kampung nih ya, orangnya waktu di kampung itu pernah waktu aku ibadah gereja dulu. Nah, pas gereja itu, nah kan sama bapak dulu ya pas aku naik apa kayak bapaknya bonceng tapi aku yang naik gitu di belakang gitu. Uni Suaranya memang agak sedikit terganggu. Mungkin kalau pakai headset bisa, pakai headset aja juga nggak apa-apa. pakai handphone ya boleh. Gak ada bang, aku nggak punya handset. Kalau nggak ada tapi nggak apa-apa sih, cuman ya agak-agak sedikit terganggu gitu. Tapi nggak apa-apa lah, masih bisa didengar. Mumpung Bang Zuma belum datang, mungkin Heri bisa cerita-cerita lah apa alasannya kenapa gitu masuk Islam. Silakan Dek. Pertama Uni, aku orangnya aku kan di kerjaan Uni, aku kan kerja di sales handphone. Itu aku di Tangerang, di Tangerang aku udah lama kerja, udah 7 tahun lebih. Nah semua pada mungkin semuanya, nah aku dibilang sama aku, ayo Jom, apa tuh, sholat Jumatan, saya bilang. Saya Kristen orang, saya bilang gitu kan. Tapi muka kamu muka Islam katanya gitu sama aku. Apalagi katanya Jambang ini kayak Muhammadiyah tuh nih, dari itu tuh. Nah saya bilang, masa sih? Iya tapi orang lain kayak bukan, kita tempat kerja situ. Nah di situ tanya juga waktu saya berapa hari lalu saya tuh mimpi kayak misalkan kayak Ka'bah atau kayak umroh haji. Jadi Allah sedang kapan saya jadi Udah kepikiran berarti gitu ya. Karena kalau mimpi itu kan biasanya apa yang sering kalau secara ilmiahnya kan mimpi itu kan memang bunga tidur. Kalau Uni sendiri kan tidak terlalu percaya mimpi-mimpi nih. Cuman kalau Uni sendiri selalu memimpikan apa yang menjadi pemikiran Uni itu. Iya. Biasanya Uni begitu. Soalnya Uni, aku orangnya dari dulu pernah aku masa aku tulisan yang Uni pernah satu barang kosan aku orang Bandung Uni. Itu diajak nyapu itu. Soalnya awalnya kan dia tuh malas Jumatan Uni ya. Aku kan lupa. Nah aku ngeliat, ya udah kamu sholat Jumatan dulu biar rumah ini berkah, biar ada apa, biar supaya rumah ini berkah, biar supaya kita rezeki lancar kayak gitu kan Uni kan. Nah pas ya udah syaratnya kalau kamu misalkan kamu ajak aku Agak sedikit noise.
Ya, bentar. Agak sedikit noise tempatnya. Maaf nih. Ya kita masih tunggu ini ya, tunggu Bang Zuma. Nunggu Bang Zuma ya? Bang Erik sama Bang Abuya, Bang Zumanya bener sini kan? Boleh Umi, boleh. Masih salat Bang. Jumat. Iya. Berarti Ini masih suara aku masih itu enggak masih sudah cukup kedengaran. Ya silakan mungkin disampaikan ada cerita sebelum sampai ke Bang Zuma nih. Bang Erik, kira-kira Bang Zuma berapa menit lagi Bang Erik? Atau lagi sholat Jumat Bang Erik ya? Berarti Ya, masih sedang WA juga belum dibalas. Uni mungkin masih sholat Jumat. ya lagi. Jumatan masih. Soalnya di Medan baru dimulai. Lanjut dulu. Ya, Iwan, yang kalau lain sambil boleh tap-tap, tanya-tanya Jangan nih. lupa tap-tap. Kok Ali sama Ferry atau Bang Dewa mau nanya-nanya juga silakan lah. Maksudnya biar kita nggak ini aja. Siapa nih? Fer, tunjukkan suara makmu, Bang Dewa. Bang Dewa nggak mau nanya sama cowok mah. Bang Dewa cowok nggak mau nanya dia mah. Kalau sama cewek mau syahadat mau dia nanya. Mau dia tuh. Di ini aja Gimana? Dek. Lanjut. Gimana mau nanya coba dipotong-potong mulu gimana sih ini? Oh, ya sudah. Mas Heri sama dengan Ya Mas Nopan ditanya di Bang Riau Dewa, ya? jangan ditanya. Riau ya? Sama dengan Mas Nopan di Riau ya? iya sama-sama dari Nias. Oh iya. Apa ada hubungan dengan ada hubungan apa dengan Kim Jong Un? Kok Aku wajahnya sama ya? sebenarnya belum kenal sama dia, cuma sering itu masuk ke beranda aku kayak mengenai kayak lintas agama atau lintas agama. Jadi aku juga mungkin kalau aku kesini, itu adalah pendirian aku sendiri gitu. Oh, iya. Tapi tadi berdasarkan dari mimpi ya. Kalau mimpi itu mimpi umroh, itu menurut Dewa ya bisa dikatakan itu adalah bisa menjadi asbab, bisa menjadi peringatan. Tapi dalam mimpi itu sebelumnya Dewa tanya, apakah Mas Peri itu menggunakan pesawat ke sana? Berada di atas pesawat atau tidak? Pesawat. Nah, ini sih kata orang tua dulu ya, tapi kita tidak boleh percaya begitu saja. Yang namanya pesawat itu bisa dilambangkan dengan keranda alias jenazah gitu ya. Tetapi Dewa sendiri, wallahu alam ya, kita serahkan aja kepada Tuhan kalau seperti itu. Ya nggak ngerti sih Dewa juga. Dewa baru lanjut aja lanjut dulu. Nanti kalau ada pergimana biar Dewa yang turun aja. Biar Dewa yang turun nggak apa-apa. Ya intinya gini. Ya, kalau saya lihat dari Heri sendiri itu memang sudah ada di ruang lingkup Muslim dan sudah terbiasa melihat orang-orang Islam. Wallahu a'lam bishawab, itu yang menjadi asbab mungkin masuk ke mimpi dan segala macam. Ya, hidayah itu hadir bisa dengan cara apapun, karena tentu Allah mudah memberikan rezeki dengan cara apapun, tentu juga dengan hidayah tadi. Bisa mungkin dengan menanamkan rasa takut akan kematian, kemudian ketika takut dengan apa yang akan dialami setelah kematian lalu dicari, dipelajari dan akhirnya tahu bahwa oh ternyata ada perbandingan agama begini. Bisa juga bisa jadi karena kecintaan kepada orang-orang yang beragama Islam itu juga bisa. Jadi metode dakwah dengan membuat orang lain cinta kepada Islam itu berdakwah dengan akhlak. Salah satunya Olan tuh. Jadi Olan itu Olan itu masuk Islam bukan karena melihat ajaran Islam, tapi melihat adiknya yang memiliki akhlak ketika setelah jadi Islam. Artinya kecintaannya kepada orang Islam. Nah, nanti dia akan belajar pelan-pelan isi Al-Qur'an begitu. Kalau orang-orang ateis misalnya, dia belajar tentang agama itu dari menguji dan membantah dulu. Mereka bantah, mereka tolak dulu. Nah, mereka kosongkan dirinya mereka dulu, baru nanti mereka isi pelan-pelan. Jadi metode seseorang mendapatkan hidayah dari Allah itu banyak cara, tetapi yang paling penting adalah jangan sombong. Jangan sombong maksudnya itu ketika kalian belum menguji sesuatu dan belum bisa membantah, jangan kalian bantah dulu, minimal kalian uji dulu. Nah, kalau kebanyakan kan saudara-saudara Kristen saya yang sering diskusi sama saya kan ketika saya ngomong mereka bilang, oh itu nggak benar, padahal nggak diuji dulu. Kamu salah,
tapi nggak tahu mana yang benarnya. Gitu. Kalau giliran kita kasih tahu yang benar, dasar nenek lampir, kau salah, kau Islam, saya salah karena saya Islam, itu nggak masuk dalam teori kebenaran itu. Jadi begitu, ya. Silakan Heri, siapa Heri tadi ya, Heri. Heri Arnaldi. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, mungkin Heri sebelum ditanya sama Ko Aziz lagi sama Ferry di sini juga sebagai beliau dua-duanya mualaf ini, mungkin berbagi informasi mungkin Ferry sama Ko Aziz sama Heri. Silakan. Oh, sebelumnya atau sebelum masuk Islam murni atau gimana? Ya, apa saja mungkin sekarang kira-kira apakah sudah siap nanti ketika masuk Islam itu dengan konsekuensi, apakah dari keluarga itu seperti apa, bagaimana nanti tanggapan keluarga kira-kira begitu. Kalau aku nih, kalau untuk masalah keluarga sih jujur ya, oke lah, berat rasanya nih ya. Cuma kalau jalan dari aku sendiri ya, karena itu jauh nih nggak bisa dibohongin gitu. Ya, dan itu sudah disiapkan mental ya, karena ketika seseorang beriman kepada Allah itu adikku, maka Allah mengatakan ketika seseorang itu beriman, dia pasti diuji keimanannya. Makanya seperti yang dialami Yoga, Jai, Novan, mereka mengalami hal-hal yang bukan justru menyenangkan, begitu. Jadi ketika beriman itu bukan hanya dengan lisan, tapi dengan perbuatan dan juga dengan hati. Ketika lisan mengatakan saya beriman kepada Allah, hati pun membenarkan namun tidak ditunjukkan dengan perbuatan, itu namanya tetap munafik. Dan perbedaan antara orang munafik dengan orang kafir ya nggak ada beda, sama-sama masuk neraka jahanam gitu. Begitu. Jadi harapan Uni Heri ketika berpindah, jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab secara ahad ya, karena hadis ini hanya Umar Ibn Khattab yang meriwayatkan bahwa seseorang itu ketika dia berhijrah karena dunia, dia akan dapatkan, karena apapun yang kita dapatkan itu sesuai niat kita. Maka niatkanlah berpindahnya keyakinan ini karena Allah, sehingga nanti akan diberikan lagi oleh mutiara-mutiara hikmah dengan mudah dan tidak susah ketika ingin menggapai ridho Allah. Sekarang ini begitu. Ya, mungkin yang lain yang ingin menyambung obrolan, Ferry, mungkin Ferry. Baik, Dewa udah siap tadi, belum siap ya, Bang Heri ya? Begini Bang Heri ya, neraka itu tidak pernah memanggil kita, tapi kita sendiri yang mendekatinya. Iya. Dan surga senantiasa menunggu kita, tapi kita yang berusaha untuk menjauhinya. Nah, ketika Bang Heri mengucapkan 2 kalimat syahadat, mau masuk memeluk Islam, apakah Bang Heri sanggup dengan konsekuensinya, Bang Heri? Sanggup, karena soalnya itu udah jalan aku sendiri. Baik, kalau sanggup seperti itu, Bang Heri persiapkan mental Bang Heri, karena Allah akan menghantam setiap mualaf. Allah akan menjatuhkan setiap mualaf. Kenapa Allah selalu menjatuhkan ya? Kenapa Allah selalu menjatuhkan setiap mualaf? Kenapa Allah memberikan ujian kepada kita? Terkadang begini Bang Heri ya. Terkadang yang namanya jatuh itu perlu, agar kita tahu siapa yang mengulurkan tangan ketika kita jatuh dan siapa yang bertepuk tangan ketika kita jatuh. Disitulah kita membedakan ya, membedakan. Nah, ketika yang namanya sama keluarga diberikan yang namanya satu ujian, cobaan, dihina seperti ini sama keluarga, dicaci, dimaki, depan, kanan, kiri, kanan, depan, belakang, tengok ke Allah. Ada Allah yang selalu sayang sama kita. Ketika yang namanya menghadapi satu ujian, kita berdoa diberikan yang namanya kesabaran. Itu baru ujian, kesabaran. Tetapi ketika kita melihat kejoliman, kita bersabar, itu namanya bukan bersabar, tapi kedunguan itu namanya. Ya, bersabar itu saat kita diberikan ujian. Tetapi ketika melihat kejoliman, jangan pernah kita bersabar. Tetapi kita harus melawan. Ya, jangan pernah bersabar. Kalau kita bersabar, itu bukan kesabaran, tapi itu adalah kedunguan. Begitu ya. Nah, nanti Allah akan hantam itu semua. Dewa bukan nakutin di sini. Dewa bukan nakutin, karena konsekuensinya memang harus seperti itu. Harus dihajar, harus dihantam, harus diuji. Agar apa? Supaya bisa kita tahu ketika nanti Pak Heri itu terjatuh, siapa nanti yang mengulurkan tangan, siapa nanti yang bertepuk tangan. Seperti halnya seorang Mahadewa pernah terjatuh, pernah. Siapa yang
mengulurkan tangan, Uni Ripa mengulurkan tangan ke dewa, Abuya mengulurkan tangan ke dewa. Lalu siapa yang bertepuk tangan? Nggak usah dewa sebutkan yang bertepuk tangan itu siapa. Jadi kita diberikan yang namanya hati untuk apa? Untuk menilai itu semua. Bahkan organ tubuh hati ini ya, hati ini itu supaya kita bisa tahu siapa yang boleh masuk ke hati kita, siapa yang tidak boleh masuk ke hati kita. Rumah kita diberikan pagar. Tujuannya apa pagar itu? Tujuannya supaya tidak ada semua orang yang bisa masuk ke rumah kita. Ada yang di luar. Contoh di luar apa? Perampok, maling, begal tidak pantas diajak ke rumah. Binatang liar tidak pantas diajak ke rumah. Kalau semuanya masuk ke rumah, bahaya itu rumah. Begitupun hati kita. Hati kita dipagari. Siapa saja yang boleh masuk ke hati kita, siapa yang di luar hati kita. Kita harus bisa itu semua, ya. Nah, mungkin itu aja dari Dewa. Ya, silakan lanjut nih. Masya Allah. Tapi begini ya, guruku semuanya yang ada di sini, kebetulan Bang Zuma ada balas WA. Beliau ini baru mau mulai kajian. Nah, coba ada yang punya nomor Ustadz Alif mungkin ya. Biar mungkin Gurunda bisa setelah kajian. Cuman kalau di nanti saya nggak enak. Barangkali ada yang bisa ngontek Ustadz Alif. Ustadz Alif sama aja kan? Kalau Ustadz Alif kan sama saja nanti itu ketika sebenarnya kan syahadat ini saya ya. Saya ini mohon maaf nih, mungkin kita agak berbeda cara berpikir nih. Kalau saya pribadi dari dulu syahadat itu kan tidak mesti harus Bang Zuma. Cuman kalau Bang Zuma mensyahadatkan, euforianya kan lebih terasa tuh. Baik bagi yang mensyahadatkan dan juga yang penonton atau netizen, karena kita memang menganggap Bang Zuma ini kan salah satu panglima kita. Cuman terkadang yang saya selama ini itu agak kasihan ya, saudara-saudara kita yang lain tuh mampu kok menemani untuk syahadat. Seperti Abuya sendiri itu enggak masalah kok mensyahadatkan kok. Itu saya, mungkin kita beda ya, kita beda. Kalau saya itu fungsional orangnya. Maksudnya gini loh, kalau tidak ada Bang Zuma tetap bisa syahadat kok, karena Bang Zuma manusia biasa yang juga punya aktivitas yang sibuk gitu. Jadi kalau seandainya di sini saran saya tidak keberatan saudaranya Novan ini disyahadatkan sama Abuya, mending Abuya saja. I think that's enough for us. Saya pernah berbincang tentang ini sama Bang Dewa. Tapi di WA nelpon Uni. Tapi kalau masalah sertifikat kan harus dari Ustadz Alif sama Gurunda. Gimana? Iya kan, jadi sertifikat API nggak mesti harus Abang Zuma dan Ustadz Alif yang mensyahadatkan kan. Tinggal melapor ke API bahwa dia baru syahadat di Kumal Abuya Strong karena situasi kondisi kan nggak masalah. Masa API begitu? Masa API kasih tahu kalau yang dapat sertifikat cuma yang disyahadatkan Bang Zuma sama Ustadz Alif, emang gitu? Siapa ya yang pernah ngomong itu? Kang Ardi kalau nggak salah, katanya kalau pengen dapat. Nah, ya nggak tahu saya ya. Itu urusan organisasi, berarti nggak ada kaitan dengan kemaslahatan umat gitu. Saya nggak tahu nih, saya nggak mau framing loh. Benar-benar saya coba WA lagi Bang Zuma, kira-kira beliau mewakilkan ke siapa gitu biar enak ya. Ya silakan. Coba lanjut. Kalau saya kalau masalah organisasi saya nggak ikut campur, karena kan setiap organisasi punya kebijakan masing-masing ya guys. Kalau saya ini kan bicara tentang kaidah logik dalam ranah sosial dalam agama nih, gitu. Tunggu Abuya ini ya, sambil nunggu Abuya nelpon Ustadz Alif, saya ajak ngobrol ya. Eri. Iya. Dulu tuh ketika saya mau syahadat itu saya syahadat aja Saya tahu resikonya saya syahadat itu, saya bakal diomelin mama, bahkan bisa diusir gitu. Dan pada waktu itu juga saya berpikir saya nggak ingin ketinggalan orang yang paling saya cintai waktu itu, yaitu mama saya gitu. Gimana juga ibu tuh dekat ke kita kan, saya dekat ke mama, saya anak bontot, saya dekat ke mama. Bismillah saya syahadat. Begitu syahadat saya ngumpet-ngumpet itu kan. Kalau saya waktu itu masih remaja, nggak punya daya upaya. Saya pikir, ya Allah, saya apakah harus ketinggalan mama? Dan saya nggak ridho gitu loh kalau mama nanti itu nggak bareng saya di surga. Sebab kenapa? Dalam Islam itu kan sudah syahadat insya Allah masuk surga. Kalau belum syahadat itu kan bukan di surga jatahnya. Seperti bahasan tadi bareng Uni Rifa itu kan Uni. Ternyata seiring jalan itu ya alhamdulillah gitu loh. 27 jam sebelum mama wafat, mama syahadat. Dan sakitnya mama saya yang rawat. Jadi ketika syahadat itu saya takut, nggak bisa
ngerawat mama, saya takut mama nggak bisa berkumpul dengan saya di jannah gitu Tuh kan. Pak Desugi itu minta naik tuh Pak Desugi itu di bawah. Karena bukan Dewa yang turun apa? Pak Desugi yang mensahadatkan. Baik, Pak Nova, Pak Heri, semoga istiqomah selalu ya, Pak Heri ya. Jaga kesehatan, jangan kayak Abuya sama Uniri Pak, tiap malam jaga lilin ya. Baik, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, tapi ternyata kan kemudian Allah syahadatkan papa dan mama gitu. Jadi Bismillah, apa yang kadang kita takutkan belum tentu terjadi. Assalamualaikum Ustadz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Ada yang mau mualaf ya? Ada Iya, Pak Pak De. Masya Allah, Alhamdulillah ini hari Jumat. Ya, besok langsung bisa ikut puasa Bang Novaris ya. Insya Allah besok ikut puasa ya. Ini akun Novan Pak De. Pak De ini kan saudaranya si Novan. Nama akunnya Iya. tuh Novaris, tapi nama dia tuh Heri. Oh Bang Heri ya, Bang Heri. Siap untuk puasa besok ya Bang ya. Kalau aku live nanti, aku bisa gabung kan Uni? Insya Allah boleh Dek. Nama akun aku ini Heri Arnaldi. Siap. Heri Alnardi ya. Jadi gini, sebentar saya terangkan soal APPI ya. Di sertifikat itu kan ada 3 nama itu yang menjadi saksi. Nah kalau ada yang disyahadatkan minimal harus ada 3 orang itu. Saya, Bang Zuma, Siapa aja Ustadz Alif. Nah itu kebijakannya seperti itu. Siapa yang ngorok nih? Nah, itu jelas berarti ya. Berarti Ya. itu kebijaksanaan organisasi ya Kebijaksanaan teman-teman. API, ya. Kalau saya nggak Karena bisa punya. gini andil. Uni, gimana kita bisa mengeluarkan sertifikat kalau kita nggak jadi saksi kan? Jadi saksi palsu dong jadinya nanti. Ya, karena gini, bentar Pak De. Ini kalau saya nih, saya kan cuman dari netizen dan penonton dan juga apologet nih. Tentu kan punya apa juga nih ide-ide juga. Karena kan gini nih, seperti kejadian sekarang nih. Ini mohon maaf nih. Kita kan mencari solusi itu kan dengan pemikiran. Kayak Ya. Bang Zuma ketika punya problem atau punya urusan, Ustadz Alif ternyata ikut karena mereka selalu berdua. Tiba-tiba Pak Desugi ternyata juga punya ke ini yang sama. Kan pada akhirnya kan masa ditunda syahadat karena 3 orang tidak ada. Tapi kalau seandainya Pak Desugi kan melive-kan tuh, Pak Desugi juga udah lihat itu apakah saksi itu ndak cukup dengan melihat di komal gitu tuh ndak bisa gitu. Karena kan rata kan syahadat ini kan kayak di live kan tuh. Apakah memang Iya, harus iya. ada di komal? Biar apa nanti suatu saat kalau memang ingin keluar sertifikat dari APII, Iya. ya memang harus gitu syaratnya bagi pemilik komal nih ya. Ini kan kebijaksanaan untuk pemilik komal. Kenapa? Lagi pula kan organisasi kan bukan cuma APII saja yang bisa mengeluarkan sertifikat tuh. Ya, jadi nggak perlu khawatir lah. Maksudnya kita tidak ada kesulitan untuk mualaf gitu loh intinya. Iya, Islam iya, itu iya, kan iya. cari solusi buat kemudahan, bukan buat kesulitan Betul, gitu. betul, betul. Mungkin gitu. Tapi organisasi punya kebijakan masing-masing yang memang harus kita hormati gitu. Ya oke ya, enggak perlu ditunda-tunda. Ya, lanjut, Siap, lanjut. Kita langsung syahadatkan aja Bang Heri ya. Anda masuk Islam karena apa? Nggak ada paksaan ya? Kalau aku sih dari dulu aku pengen Islam kan, tapi cuma lagi itunya aku apa siap enggak tapi aku dengan mendadak ini tanggal 28 tiba-tiba ada yang ngomong kiri kanan ke hati aku. Ya udah Masya Allah. aja gitu aja. Gitu. Oke, yuk kita saudaraku sekalian mohon jadi saksi ya atas syahadatnya saudara kita Heris ya. Hari siapa tadi Bang? Nama asli aku Heri Anton Duru, cuma nama panggilan aku biasanya Heri Arnaldi, dan nama akun aku di TikTok Heri Arnaldi. Oke, Bang Heri ya, singkatnya Bang Heri. Oke, ikuti Bang Heri ya. Ya, Bismillah siap. sambil tangan gini Bang. Ini. Ya, nggak usah tinggi-tinggi kali. Ya, Bismillah, Bismillah. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang nama pemurah, yang Maha Pemurah, yang maha pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi maha penyayang. Ashadu, Asyhadu, ashadu, asyhadu, as,
Ashhadu hadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa hadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah yang tidak disembah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Sekali lagi Bang, ikuti saya Bang. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Selamat Bang Heri. Hari ini Anda sudah lepas dari kekafiran. Insya Allah Anda hari ini bersih tanpa ada noda dosa sedikit pun. Setiap orang yang tadinya tidak beriman kepada Allah, kemudian dengan ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun, ya, kemudian mengakui bahwa Allah itu Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, maka dia bersih dari dosa dan berhak masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akan meninggal dunia, ia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Oke, untuk doa saya serahkan untuk kalau boleh Buya Strong dipersilahkan. Tafadhol. Masya Allah, barakallah Ustaz Sugi. Ko, gimana ko? Fadol ko. Ya, jadi sama pesan saya dari dulu tuh hampir selalu sama. Syahadat itu bukan akhir segalanya. Ingat, syahadat itu adalah awal kamu menjadi muslim, awal kamu menjadi hamba, bukan menjadi tuan atau menjadi Tuhan, tapi kamu menjadi hambanya Allah. Awal dari kamu menjadi benar-benar hamba kepada Allah, bukan kepada manusia. Bukan 2, bukan 3, bukan 4, apalagi 5, tapi hanya satu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai 99 nama, yang disebut dengan 99 nama, yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan istiqomalah saudaraku, apa yang Allah akan ambil darimu, insya Allah akan diberikan yang terbaik untukmu. Dan apa yang diberikan Allah kepadamu nanti, bersiaplah engkau, karena itulah yang terbaik untukmu dan itulah yang engkau butuhkan. Tetap istiqomah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau pernah mati kecuali matimu di atas jalan Allah. Kalau bisa di atas jalan dakwah, itulah jalan yang terbaik.